Halo semuanya, welcome to Pips Counter Daily Outlook ya. Welcome semuanya. Hari ini gue bakal kasih kalian daily outlook gratis untuk di market gold dan juga di GJ ya teman-teman ya, berdasarkan technical analisisnya. Oke, dan gue mau ucapin juga teman-teman, congrats buat yang kemarin ya, karena ini udah outlook dari kayaknya minggu lalu ya teman-teman ya, atau hari Senin ya. Ya, gue udah tandain area support di sini, one supportnya itu di break ya teman-teman ya, dan ini akan turun ke bawah gitu. Ini hanya berdasarkan teknikalnya aja teman-teman. Ya, kayak gitu. Nanti kita bahas juga secara basic fundamentalnya. Seperti itu ya. Terus untuk di GJ juga kemarin kan gue bilang kalau misalkan H4-nya dia bisa close di atas sini dan dia bisa lanjut naik ke atas kayak gitu, dan area supply juga dia udah mengkoreksi juga. Kayak gitu ya. Jadi congrats buat teman-teman yang udah ikutin daily outlook-nya dan udah berani take action berdasarkan daily outlook yang gue berikan kepada kalian secara gratis ini. Oke? Nah sekarang biar kita fresh lagi, rapih lagi ya teman-teman ya. Ini bakal gue hapus dulu semuanya ya, biar bersih dan kita bisa mapping ulang teman-teman. Oke? Nah ini kita lihat di weekly ya. Di weekly dia udah turun, mengkoreksi ke bawah. Kita lihat daily-nya. Nah, daily dia nge-reject area demand nih, dan kemungkinan akan ada konsolidasi antara demand ini dan juga di area supply ini. Kalau misalnya nggak tahu konsolidasi itu apa, konsolidasi itu artinya apa? Ranging sideways itu sama artinya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ngeliat seperti ini, ada kemungkinan ya harga akan dikocok dulu seperti ini teman-teman. Ya, kalau misalkan harga dikocok seperti ini, nanti tinggal kita lihat apakah harga bisa break resistance atau dia malah break supportnya dan membentuk rally base drop teman-teman. Ya, kalau misalkan dia membentuk rally base drop, bisa jadi ini akan koreksi lebih dalam atau ya perubahan sebuah tren. Kayak gitu teman-teman. Oke, jadi kita pantau nanti akan seperti apa untuk di hari ini, di minggu inilah, ini masih hari Rabu ya. Jadi kita lihat 3 hari ini ntar closingnya untuk daily akan seperti apa. Tapi kalau misalkan dari gue ngeliat seperti ini ya, kalau misalkan nggak ada sentimen global yang mendorong gold untuk lanjut naik, ya kemungkinan sih bakal sideways dulu teman-teman, karena gold itu udah naik terlalu jauh ya teman-teman ya. Jadi butuh ada namanya konsolidasi atau koreksi kayak gitu ya. Oke, kita lihat dulu, kita mapping dulu ya teman-teman ya. Mapping di sini untuk area demand di bawah sini ya teman-teman. Sini bisa ditandain ya, ini area demandnya. Untuk saat ini masih di tengah, gue masih belum tertarik ya untuk di area situ, tapi nanti kita bisa perhatiin nih di area rejection sini teman-teman. Ya. Di area rejection situ, di sini kita punya area supply, tapi ini tinggi banget teman-teman. Jadi supply tinggi kayak gini ya kecil kemungkinan kalau misalkan nggak ada sentimen global untuk naik ya semisalkan ada perang lagi atau mungkin tarif gila-gilaan dari US ke negara-negara kayak Cina atau mungkin yang lainnya kayak gitu ya teman-teman. Mungkin ya kalau misalnya nggak ada berita-berita itu ya berat lah buat naik ke supply kayak gitu, at least untuk minggu ini. Kayak gitu ya teman-teman ya. Tapi nanti kalau misalkan di rejection area ternyata nantinya akan ada candle confirmation, contohnya mungkin ada bearish pin bar, bearish engulfing, atau mungkin struktur confirmation terbentuknya rally base drop, atau nanti dia naik dulu ke atas terus di sini ada drop base drop. Nah, ini bisa dieksekusi teman-teman di area rejection ini, karena area rejection ini adalah area support become resistance teman-teman. Oke? Nah, ini baru terbentuk area demand, tapi ya gue kurang yakin lah untuk demand ini ya. Kalau misalkan dia naik ya di sini harus di SLB ya teman-teman. Kalau misalkan kalian ngambil di sini, tapi gue kurang suka nih kalau misalkan entry-nya di tengah-tengah kayak gini. Jadi gue akan lebih prefer kalau misalkan gue akan lebih suka ya kalau misalkan gue ngambilnya itu di area demand bawah sini, karena range-nya lebih menarik teman-teman. Atau mungkin nanti di area sini teman-teman, di area resistance ini bisa mantulin harga dan membentuk sebuah candle confirmation untuk bearish movement, dan kita bisa ambil weak fill ke sini dan nantinya kita bisa cari buy di area demand sini. Kayak gitu ya. Hari ini untuk di gold ya cukup tricky ya teman-teman ya, cukup banyak pembahasannya karena ya harganya menuju ke ranging nih teman-teman. Kalau misalnya ranging gue jelasinnya pasti harus agak banyak teman-teman, biar kalian nggak salah ambil keputusan kayak gitu. Jadi untuk fokus di hari ini untuk gold ya, untuk intraday maupun scalping, gue merasa sih tergantung dari strukturnya kayak gimana.
perhatiin strukturnya, perhatiin candle confirmation-nya, sama perhatiin range-nya. Kalau misalnya range-nya menarik, gas aja. Kalau misalnya struktur candle confirmation-nya menarik, ya gas aja kayak gitu. Sama perhatiin di volume ya teman-teman ya. Jangan sampai kalian terjebak di volume market yang sangat-sangat kecil. Contohnya kayak gini nih ya. Itu jangan ya teman-teman ya. Dihindari. Oke. Kita cek ke JJ sekarang. Di JJ sebenarnya nggak terlalu banyak perubahan sih sebenarnya. Cuma ini gue hapus karena biar lebih fresh aja ya kita ngegambarnya. Oke, di JJ kita lihat daily baru bikin area demand dan di sini bisa dia mengkoreksi dulu ke bawah ya, dia untuk ngejemput dulu ya. Gue akan prefer kalau misalkan ngambil buy itu nanti di area sini untuk nantinya dia ngebreak area supply-nya. Tapi selama supply-nya belum di-break ya ini tetaplah menjadi sebuah supply ya teman-teman ya. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan supply itu di-break ada kemungkinan dia bisa naik lanjut ke supply sini. Cuma kita coba kecilin deh. Ada potensi nggak ya dia bisa naik lebih atas lagi? Nggak ada ya. Supply-nya cukup padat di area situ. Jadi ya kita bisa bermain di area-area sini aja lah teman-teman ya. Kalau misalkan ya ini dia nge-reject sini, ini udah naik 100 pips dari sini ya, ini juga sebenarnya udah menarik ya, dan bisa TP max di 200 pips kayak gitu ya, dengan risk kita hanya 50 pips, which is itu adalah risk yang oke lah. Secara risk reward tuh menarik. Tapi kita juga bisa lihat di sini masih ada gap ya teman-teman yang belum diisi, dan ya jadi kita lihat kalau misalnya demand-nya di break nanti ada candle confirmation untuk turun khususnya di H4 teman-teman. Nah, itu bisa kita manfaatin untuk menutup ya, untuk untuk harapannya bisa menutup sampai ke area gap ini teman-teman. Kayak gitu ya. Dan kalau misalkan kita lihat secara newsnya teman-teman ya, US government ini masih ada shutdown, jadi data-data yang rilisan dari US itu masih ketahan, tapi di jam 1 siang nanti akan ada news CPI dari GBP ya teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke basic fundamental ya teman-teman ya, dimana nantinya Trump akan bertemu dengan Xi Jinping, tapi belum pasti ketemu ya, karena ini ngebahas juga mungkin tentang tarif ya teman-teman, yang dimana Trump itu kan ngegertak untuk memberikan tarif 155% kepada China ya teman-teman ya, dan ya ini ntar akan dibahas, hasil ntar kayak gimana ya kita akan lihat nanti setelah pertemuan ini terjadi, dan ya dapat dealsnya kayak gimana ya teman-teman untuk kedua belah pihak kayak gitu teman-teman. Tapi ini belum terjadi dan belum tentu terjadi, tapi ya kemungkinan besar akan terjadi teman-teman kayak gitu berdasarkan data yang gue dapat ya. Nah, terus untuk penurunan gold kemarin juga selain dari sisi teknikalnya ya, ini juga ada dari sisi fundamental, yang dimana gold itu turun karena ya ada taking profits dari para pelaku pasar ya teman-teman ya. Jadi ya kayak gitu. Ini bisa dibaca aja sendiri ya, bisa dirangkum sendiri kayak gitu. Tapi penurunan kemarin itu karena adanya hal tersebut. Ya itu hanya basic saja teman-teman ya, karena gue juga masih belum mendalami untuk fundamental, jadi gue hanya bisa mendeliver kepada kalian, memberikan kepada kalian yang hal-hal basic aja. Jadi kayak gitu ya teman-teman ya untuk technical dan juga untuk fundamental basicnya. Dan untuk markingannya seperti ini, dan semoga bisa bermanfaat untuk kalian di hari ini kalian trading. And good luck teman-teman semuanya. Bye-bye.